Salam. Pagi hari ini kita kembali belajar supaya anak ibu boleh bersiap. Buku paketnya di depannya, Alkitabnya, bahkan buku tulisnya ya. Walaupun kita jauh tidak bisa saling melihat, tapi kita punya keyakinan Tuhan melihat kita dan mempersatukan kita dalam roh. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan yang setia, hari lepas hari menjaga, memberkati kami. Tuhan, kami akan kembali belajar. Tuhan menolong, mampukan kami untuk sungguh-sungguh boleh mengikuti pembelajaran. Tuhan menaruh roh-Mu kepada kami, sehingga kami punya pengertian, pemahaman akan pembelajaran kami hari ini. Sehingga Bapa, lewat kami boleh belajar, wawasan kami bertambah, pengetahuan bertambah, bahkan kasih akan Tuhan bertambah. Tuhan ampuni kami akan kelemahan kami, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami sungguh percayakan waktu belajar hanya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar menjawab doa. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Supaya anak ibu boleh buka bukunya bab 4, kita masih lanjut pembelajaran kita. Kalau minggu yang lalu sudah kita bahas sebagian, dan sekarang kita akan lanjut kembali. Kalau minggu yang lalu itu kan ada tugas-tugasnya, ada pertanyaan-pertanyaan itu, jadi kita mau melihat pertanyaan yang sudah kamu jawab, dan juga bagaimana orang-orang teolog itu pada abad 20-21, bagaimana mereka menjelaskan perjalanan kehidupan orang Israel yang merupakan contoh tentang hak asasi manusia, dan juga bagaimana mereka Allah bebaskan dari perbudakan. Dan hal itu juga boleh kita ingat bagaimana kita dibebaskan dari dosa. Jadi kalau orang Israel, Tuhan bebaskan dari perbudakan Mesir, sekarang ini kita Tuhan bebaskan dari perbudakan dosa. Nah, supaya apa? Supaya kesegabaran Allah itu boleh kembali kepada kita. Dalam seluruh hubungan ini, bagaimana supaya setiap makhluk di dalam seluruh ciptaan mempunyai hak akan masa depan sebagai hamba Allah. Jadi setiap orang itu memiliki martabat, memiliki dikatakan di sana hak untuk berbuat, sehingga jangan dirampas haknya, jangan diinjak-injak haknya, tetapi boleh kita menghargai sesama kita karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Ignaz Kladen. Kita boleh melihat di sana bagaimana Moltmann itu menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Kladen, bahwa ada dasar-dasar teologis yang kuat untuk hak-hak asasi manusia. Cuma persoalannya, bagaimana yang ditanyakan oleh Kladen itu, apakah warga gereja cukup menyadari masalah ini? Nah, jadi artinya apakah warga gereja mengerti, memahami apa itu hak? Kalau ya, seberapa jauh kira-kira pemimpin atau warga gereja sendiri ikut terlibat dalam perjuangannya? Dan kalaupun terlibat, kira-kira apa? Apakah karena desakan politis, atau ikut-ikutan kelompok, atau memang benar-benar mengerti, memahami karena ada alasan teologis yang kuat. Jadi dari pertanyaan tersebut, bagaimana kira-kira gereja dan orang-orang Kristen harus introspeksi diri, sehingga sejauh mana dia boleh terlibat dalam membangun hak ini. Kadang-kadang juga kan di gereja bisa terlihat juga kurang menghargai orang. Contoh mungkin ada kalanya punya kelompok-kelompok, ada kelompok yang kaya, kelompok yang miskin, atau kelompok yang mungkin di remaja atau pemuda itu kelompok yang agak ganteng gitu ya, atau kelompok yang agak cantik. Jadi artinya sehingga ada kelas-kelasnya.
itu kan sudah sesuai dengan HAM lagi. Jadi bagaimana kitanya sebagai warga gereja, sejauh mana kita memahami akan pengertian HAM itu. Nah, jadi kita boleh melihat banyak masalah yang menyangkut pelanggaran HAM. Jadi baik contoh mungkin bagaimana gereja dan orang-orang Kristen harus mendidik warga gereja dan anak-anaknya supaya apa? Supaya sadar akan hak dan tanggung jawab. Bahkan juga kewajiban sebagai warga negara. Contoh, dia warga gereja, tapi ikut juga tawuran. Dia warga gereja, tapi ikut juga mencuri gitu ya. Dia warga gereja, tapi ikut juga dia ada kelompok, ada gengnya gitu ya, geng motor contohnya. Tapi warga gereja, tapi dia nggak menyadari kira-kira apa kewajiban dia sebagai orang gereja, apa kewajiban dia sebagai orang Kristen. Sejauh mana gereja memberi kesadaran, memberi pengertian, supaya bisa memahami hak dan kewajiban. Jadi kita boleh belajar di sana bahwa tanggung jawab dalam membangun kestaraan ini bukan hanya merupakan tugas sebenarnya pemerintah. Dan kita pikir, oh itu tugas pemerintah. Tidak, tapi itu juga merupakan tugas gereja. Kenapa? Karena gereja itu juga membina, mengarah, membentuk karakter. Sehingga dikatakan siapakah yang dimaksud dengan gereja? Gereja kan bukan gedungnya, tapi orang-orangnya. Jadi bagaimana orang-orangnya itu termasuk kita, peserta didik. Kita kan bagian dari gereja. Jadi bagaimana sebagai remaja Kristen harus ikut serta dalam tugas itu. Bagaimana kita boleh punya kesadaran akan HAM. Jadi kita boleh mewujudkan HAM itu. Sehingga dikatakan bisa duduk bersama walaupun ada perbedaan. Jadi perbedaan itu, keberagaman itu bukan jadi alasan menjadi pemisah, tetapi itu harus syukuri sebagai anugerah Tuhan. Nah, jadi kita boleh lihat juga bagian dari situ bagaimana dengan gereja itu sendiri, gereja lokal. Nanti tadi kan kita secara umum, semua gereja, semua orang Kristen sekarang gereja kita atau kita pribadi, sehingga dikatakan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian itu, orang Kristen harus bertanya, apakah ia telah memperlakukan orang lain sebagai sama manusia dengan layak? Padahal kan firman Tuhan, hukum kasih yang kedua katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Jadi berarti itu menyangkut HAM. Bagaimana kita mengasihi mereka, menghargai mereka, menerima mereka. Walaupun kita berbeda suku, berbeda mungkin latar belakang status sosial, dan bagaimana kita boleh mengasihi mereka. Sehingga dikatakan di sana, apakah kita telah memperlakukan mereka dengan baik? Atau sebagai contoh mungkin kalau kita sebagai orang Kristen punya asisten rumah tangga, kira-kira bagaimana perlakuan kita? Apakah kita kasar atau kita juga memperlakukan mereka secara manusiawi? Maka mereka juga adalah sama-sama itu ciptaan Tuhan, sehingga kita mengasihi mereka baik doa perkataan maupun tindakan kita, atau sebaliknya. Jangan-jangan kita kan remaja Kristen yang punya asisten rumah tangga pulang sekolah atau sekarang ini kita belajar jarak jauh, jangan-jangan hasilnya pun harus diambil sambil belajar dia kan, atau kalau nggak diambil langsung dibentaknya. Nah, itu bukan karakter yang menunjukkan HAM itu ya. Dan juga kita boleh belajar di gereja. Kita perlu bertanya juga, bagaimana pola hubungan kerja antara pemimpin gereja dengan karyawannya. Jadi antara pendeta, penatua, dan majelisnya. Kira-kira bagaimana? Apakah terjadi kerjasama yang baik atau tidak? Jangan-jangan nanti ada saling saling negative thinking gitu ya. Bagaimana dia? Pokoknya kalau negative thinking banyak kali masalah. Dan bagaimana setiap anggota ini
Semua pelayan ini boleh menyadari setiap orang punya talenta yang berbeda. Tetapi talenta itu boleh saling membangun sehingga bekerja sama, tidak bersaing tidak sehat. Atau mungkin terjadi kesenjangan gitu ya. Sehingga bagaimana dikatakan di sana itu boleh bekerja sama, memperlakukannya dengan baik, atau sebagai mungkin pengurus gereja terjadi dikatakan sana itu mungkin perhatian lebih kepada orang yang kaya gitu ya. Tapi perhatian kurang kepada orang yang tidak mampu ya, itu berarti pelanggaran HAM itu namanya. Dan juga mungkin kita sering didengar baik lewat media massa bagaimana perlakuan yang terjadi kepada TKW yang ada yang mungkin banyak dibayar atau disiksa oleh majikan. Nah, jadi banyak hal yang kita dengar. Kira-kira apa tindakan gereja memberi suara kepada pemerintah supaya ini diperhatikan. Nah, sehingga itu merupakan apa? Merupakan kita mendukung pelaksanaan HAM itu. Jadi banyak masalah, tapi apakah gereja sudah mengambil tindakan tegas terhadap kelakuan-kelakuan seperti yang kurang wajar itu? Atau apakah gereja mendiamkannya? Akan kita boleh lihat di lingkungan di mana kita ada. Jadi kita mau belajar di sana bagaimana setiap warga gereja harus punya kesadaran bahwa kita harus menghargai HAM itu, bahkan berusaha untuk meningkatkan bagaimana sifat tingkah laku kita supaya boleh melakukan HAM itu, bahkan menghilangkan pelanggaran HAM itu. Kita hargailah satu dengan yang lain, apalagi mungkin dalam suatu mufakat ya, ketika rapat, dengarlah pendapat orang lain. Jangan hanya pendapat kita. Kalau kita kasih pendapat, kalau nggak itu yang jadi marah pula, nggak boleh. Artinya harus bisa saling bertukar pikiran. Tapi coba perhatikan bagaimana ada masalah di Ambon, di Poso, masalah Kristen segala macam. Gimana kira-kira kita? Apa yang kita lakukan? Nah, jadi bagaimana sebagai jangan provokator, tapi kita boleh mencari solusi, pelopor, penggerak supaya ditegakkan HAM itu. Dan juga demokrasi itu yang perlu kita lakukan kita sebagai warga gereja. Jadi gereja harus paham tugasnya dan panggilannya untuk bersaksi. Jadi ada tugas gereja. Ada 3 ya kan? Bagaimana dikatakan koinonia. Berarti kita bersekutu satu dengan yang lain seorang percaya. Yang kedua, apa tugas gereja? Dikatakan di sana itu marturia. Marturia itu apa? Kita bersaksi, kita boleh menjadi saksi kepada banyak orang sehingga lewat kita orang percaya kepada Tuhan itu bersaksi. Jangan bersaksikan yang nggak baik, tapi bersaksilah tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa. Bersaksi tentang Tuhan Yesus yang mengajari hal yang baik sehingga kita boleh pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga tugas kita adalah diakonia, pelayanan sosial. Jadi melayani semua orang. Jangan nanti kalau ada misalnya bencana alam, tanya dulu ya agama apa, enggak gitu. Langsung nggak tanya agama, nggak tanya sukunya, kalau ada kesempatan kita tolong. Itulah melayani semua orang. Sehingga contoh-contoh saat sekarang ini kan yang sang Kristen ada yang buat rumah sakit. Masa tanya mau berobat, kamu agama apa? Ya, itu nggak betul lagi pelayanan itu. Jadi itu ada tugas gereja. Jadi ada 3. Jadi gereja itu bukan gedung tadi kan, gereja itu adalah orangnya. Jadi kita sebagai gereja, tugas kita itu. Jadi kita harus punya tugas bersekutu dengan orang percaya, bersaksi kepada orang yang belum percaya dan melayani semua. Itulah tugas gereja. Jadi gereja itu bukan hanya hal rohani tapi juga pelayanan sosial. Seperti tadi saya bilang tadi itu diakonia kan gitu ya. Jadi bagaimana kita boleh memperhatikan mereka secara jasmani, itulah ada panti-panti asuhan. Jadi kita boleh lihat itu kan banyak dikatakan itu Kristen punya, ada rumah sakit, ada panti asuhan, ada juga mungkin ada rehabilitas, artinya orang-orang yang mungkin narkoba direhab di sana, bahkan juga mungkin ada kumpul orang-orang yang buta,
Nah, mereka juga diperhatikan, itulah pelayanan sosial. Sehingga yang ketiga dikatakan gereja harus paham akan panggilannya. Untuk apa? Membela orang yang tertindas. Kalau dia benar, dibela. Sehingga harus berani berkata ya, atas ya, tidak atas tidak. Selebihnya adalah dosa. Dan juga dikatakan di sana, gereja tahu politik tapi tidak berpolitik praktis. Kita kan di gereja itu tuh kampanye. Itu gereja bukan tempat kampanye kan gitu ya. Pribadinya bisa ikut di politik, tapi gereja nggak bisa ikut di politik. Jangan pula nanti karena contoh pemilihan kepala desa, pemilihan bupati atau yang lain atau anggota DPR, di gereja juga kampanye, itu udah salah. Tuhan nanti marah. Itu udah negatif itu ya. Jadi gereja itu harus bisa tahu di mana dia berdiri dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi kita boleh lihat beberapa dari setiap apa yang kita sudah pelajari itu, kita seorang Kristen, sebagai remaja Kristen harus merenungkan makna hidup sebagai orang beriman. Jadi apakah yang harus dilakukan oleh kita, orang gereja, untuk menghadapi isu-isu yang di atas tadi, yang pelanggaran-pelanggaran HAM itu, apa yang kita lakukan? Sehingga dikatakan di sana bagaimana banyak tokoh yang ikut memperjuangkan supaya tegakkan HAM ini. Nah, jadi ini banyak tokoh ya kan, ada dikatakan di sana itu Martin Luther, Uskup Desmond, ada Kim Dae Jung, ada Dr. Yap Taim, ada juga pendeta Renaldi, artinya sampai ada 7 orang ya. Itu coba kamu lihat sejarah kehidupannya, sehingga coba cari informasi tentang kehidupan tokoh-tokoh ini, apa yang mereka lakukan dalam menegakkan HAM itu. Jadi dalam kita belajar bagaimana sikap gereja, kita mau lihat apa kata mereka. Jadi sebagai tugasnya adalah mencari informasi yang lebih banyak, mungkin di internet atau mungkin di buku atau di mana tentang kehidupan mereka. Jadi itu tugasnya supaya boleh dikerjakan, bagaimana itu ada dari luar negeri, dalam negeri. Jadi lihat semuanya ya, supaya apa yang boleh terpelajari dari mereka dalam mereka berusaha untuk menegakkan HAM itu. Jadi itu kira-kira pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.